Silakan. Oke. Baik, terima kasih Pak Jainal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan Om Swastiastu. Eh, Tadi kita sudah mendengarkan paparan dari Pak Luki ya. Kemudian saya akan melanjutkan dari perspektif praktisi bisnis dan juga bagaimana profesi teknik industri melihat situasi wabah COVID ini dan krisis ekonomi, sehingga kita bisa nanti bangkit di tahun 2020 akhir ini termasuk 2021. Bisa ditampilkan materi saya dari panitia. Jadi di sini saya akan memaparkan tiga hal. Satu, bagaimana ulasan dari situasi dampak wabah COVID dan krisis ekonomi. Kemudian yang kedua akan menyampaikan bagaimana perspektif dan outlook ekonomi dan industri ya yang sudah juga kita ketahui, dan yang ketiga nanti ada beberapa rekomendasi dan sangat inline tadi dengan yang dipaparkan oleh Pak Luki. Jadi sebagai bagian dari praktisi dan juga profesi teknik industri dan juga yang lalu saya mengikuti tanggal 6 Mei ya, kita di PI ada FGD mengenai bagaimana pasca wabah COVID ini, kemudian bagaimana membangun industri dan ekonomi. Jadi saya coba sampaikan lagi di dalam forum ini. Silakan dilanjut berikutnya. Langsung aja, dan kalau kita lihat dari situasi per tanggal 6 Mei dari kondisi wabah COVID ini, kita lihat memang di daerah Jakarta sudah terjadi penurunan, tapi ada beberapa daerah seperti Jawa Barat, Jawa Timur sedikit naik gitu ya, dan juga tentunya dalam kondisi ini kita selalu berdoa semoga protokol kesehatan ini tetap kita jalankan dan kita cepat dapat menyelesaikan atau mengakhiri wabah COVID ini. Dan tentunya dari paparan Pak Menko Ekonomi yang lalu, kita juga melihat bahwa ada beberapa fase sampai nanti akan terbentuknya yang disebut dengan new normal. Jadi fase 1, 2, 3, 4, 5 ini menunjukkan tetap protokol kesehatannya harus dijalankan seperti jaga jarak, pakai masker, cuci tangan dan lain sebagainya ya, itu tetap dijalankan, tapi perlahan mulai dibuka kegiatan ekonomi. Karena tadi memang seperti yang disampaikan oleh Pak Luki, secara negara kita kan penerimaan turun dan juga apalagi dengan adanya penurunan kegiatan bisnis, transaksi bisnis tidak ada, mengecil sekali, dan juga hanya khusus pada bidang-bidang tertentu ya, seperti makanan minuman, kemudian alat-alat kesehatan dan lain sebagainya. Nah, ini tetap harus juga bisa berjalan, sehingga konsep nanti protokol kesehatan ini sangat penting, dan disiplin masyarakat untuk tetap melakukan itu sangat penting dalam periode Juni, Juli, Agustus, dan seterusnya ke depan. Dan kalau kita lihat berikutnya dari paparan juga beberapa ahli ini dari yang disampaikan yang lalu di Metro di TV One ya, itu ada beberapa skenario terhadap recovery, ada 3 bulan, 6 bulan, ada juga yang sampai setahun, ada yang 2 tahun dan lain sebagainya. Ya tentunya kita ingin mempercepatlah secara nasional bagaimana ini bisa kita berakhirnya lebih cepat wabah ini. Lanjut. Dan dari berikut ini kita lihat apa juga tadi sudah disampaikan oleh Ibu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan, dan juga data yang terbaru per tanggal 6 Mei yang lalu sudah ada 1,7 juta yang mengalami PHK. Mungkin
belakangan ini sampai tanggal hari ini mungkin lebih banyak lagi. Saya dengar dari industri tekstil aja sudah ada 1,8 juta sendiri ya yang mengalami PHK. Tapi secara yang lain juga barangkali ini 1,5, 1,7 juta. Dan juga di samping itu kita mempunyai PMI, Purchase Manager Index Manufacturing Indonesia ini mengalami penurunan. Jadi bulan Maret 45, bulan April malah sampai 27 apa 23 ya. Nah ini terjadi penurunan dan juga dampak terhadap industri yang lainnya. Dan sebagai disampaikan oleh Menteri Perindustrian juga terjadi penurunan di dalam beberapa sektor industri seperti industri otomotif, besi baja, pesawat terbang, kereta api, galangan kapal, termasuk industri semen, keramik, kaca, ya peralatan listrik, kabel, elektronika, peralatan telekomunikasi, tekstil, ya tadi yang sudah saya sampaikan, mesin, alat berat, dan juga mebel dan kerajinan ini memukul kegiatan industri, sehingga seperti otomotif pun diperkirakan tahun ini sudah bisa turun sangat besar ke 50%-an gitu ya. Yang tadinya pasarnya 1,1 juta bisa hanya sekitar 500 ribuan. Dan ini akan berpengaruh terhadap dari segi demand-nya turun, kemudian berpengaruh terhadap supply-nya. Lanjut. Dan dari perspektif itu, secara jangka panjang kita mempunyai beberapa dampak ya, seperti nanti adanya pengurangan pemotongan anggaran R&D gitu ya. Dan ini terjadi di beberapa negara, termasuk yang di kita juga yang lalu kira-kira 39,7 triliun gitu ya pemotongan anggaran R&D. Dan selain itu karena kerja kita remote working dan remote bisnis, jadi kita perlu memahami ada pendidikan khusus terkait dengan cyber security. Jadi keamanan penggunaan data, termasuk juga bagaimana kita bisa melakukan kegiatan kita dengan menggunakan media-media online. Dan juga dengan bisnis trading perdagangan dunia yang sudah melibatkan juga e-commerce ya, dalam memenuhi demand dan supply dalam berbagai bidang, apalagi nanti terkait dengan penggunaan sumber daya alam dari Indonesia dan SDM dari Indonesia. Ini perlu adanya pemetaan terhadap bagaimana teknologi industri 4.0, 3.0, dan juga termasuk Society 5.0. Dan ini kita perlu lihat pemetaannya secara apakah itu by wilayah atau daerah ataupun juga secara terintegrasi secara nasional. Dan perlu juga memikirkan diversifikasi dan inovasi produk, servis, dan proses industri secara jangka panjang. Karena beberapa produk akan shifting ke depan, beberapa industri juga prosesnya juga akan berubah ke depan. Dan juga kita lihat juga perlu tadi sudah disampaikan ya oleh Pak Luki, ada capital injection, stimulus, insentif, dan lain sebagainya. Ini saya kira ya terima kasih sudah ada suatu program dari pemerintah. Nah, tinggal sekarang sebenarnya how to apply di dalam dunia industri, di dalam dunia ekonomi, termasuk tadi ekonomi rakyat, UMKM, dan lain-lainnya. Lanjut. Dari situasi itu kita lihat seperti tadi sudah dipaparkan, ada stimulus jilid 1, jilid 2, dan stimulus jilid 3 yang jumlahnya bisa dikatakan yang stimulus 3 ini adalah 405 triliun. Tadi sudah ada pembagiannya, ada PEM atau insentif dunia usaha dan lain sebagainya ya. Itu saya kira sekarang tinggal bagaimana kita masuk menuju tadi ada jaringan pengaman sosial dan juga jaringan pengaman sektor real. Lanjut. Dari sini yang menjadi poin kita adalah bagaimana jaringan pengaman sektor real tadi benar-benar bisa masuk kepada yang membutuhkan, apakah itu individu, apakah itu untuk tadi modal kerja, modal investasi, termasuk untuk juga UMKM, IKM, dan juga perusahaan-perusahaan yang lain, korporasi, dan juga BUMN. Lanjut. Dan dari itu saya mencoba mensamarikan ya bagaimana impak dari asumsi wabah COVID dan krisis ekonomi ini terkait dengan ekonomi atau
perusahaan dan juga industri besar, sedang, kecil, termasuk juga individu, dan juga apa yang harus yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan apa yang juga harus kita lakukan sebagai masyarakat maupun juga sektor swasta gitu ya, supaya ini bisa tetap tadi transaksinya turun, kecil, demand-nya turun, kemudian daya beli turun. Nah, ini bisa cepat kita recovery. Jadi ada program seperti rescue, recovery, dan rebuild ini bisa kita jalankan. Termasuk cash flow perusahaan dan industri juga mengecil dan malah ada yang sudah negatif, dan profit and loss juga dari perusahaan juga sudah menurun juga, malah ada yang sudah loss, dan juga harapannya tentunya kalau dunia usaha ataupun industri tidak mau adanya kerugian gitu kan, sehingga dampaknya nanti biaya-biaya cost akan menurun, dikurangi, termasuk juga manpower tadi akan ada rasionalisasi, ada pengurangan. Kalau secara individu ya seperti sekarang ini kita dari rumah melakukan kegiatan webinar ini dengan Zoom ya, jadi ada work from home, kerja mandiri dan lain sebagainya. Dan tentunya secara demand turun, logistik, supply chain juga menurun. Dan ini tentunya perlu kita siapkan. Dan tadi sudah disampaikan bahwa program pemerintah ada stimulus, ada insentif, pengurangan bayar pajak, termasuk tadi PPh 21 sementara ditanggung oleh pemerintah gitu ya. Dan saya kira ini juga sudah sangat positif untuk kita, dan juga termasuk bagaimana kita harus peduli dengan pengangguran yang juga nanti adanya PHK. Dan ini perlunya ada pelatihan-pelatihan dan juga ada pengembangan apakah itu scale up maupun juga untuk wirausaha dan lain sebagainya. Lanjut. Dari perspektif itu, dari kondisi itu kita melihat bahwa tekanan ekonomi ya sekarang ini berbeda dengan yang tahun 98 maupun tahun 2008. Ini materi ini adalah pemaparan waktu itu di PII ya, kita dapat memang tekanan terhadap sekarang ini bedanya. Kalau 98, 2008 krisis ekonomi ya krisis ekonomi, finansial dan lain sebagainya, tapi tidak berdampak seperti adanya wabah. Kalau sekarang kan ada PSBB, jadi kegiatan manusia tidak ada, semua tinggal di rumah, dan ini akhirnya berdampak kepada pelaku ekonomi kecil gitu, UMKM, IKM, UKM gitu ya. Kalau yang lalu kan masih ada krisis tapi kita masih bisa melakukan kegiatan ekonomi, kegiatan UKM, IKM itu. Nah, kalau sekarang tidak ada, terpukul menjadi lebih berat lagi. Lanjut, dari kondisi ini juga dari materi paparan prediksi bahwa kita berharap di sini skenario-nya U-shape gitu ya, jangan L ataupun jangan yang line garis ke bawah. Nah, kalau bisa kita cepatlah bisa recovery sehingga kuartal ketiga atau keempat ini sudah bisa di tahun 2020 ini bisa bertahap jalan ke depan. Kemudian kita lanjutkan termasuk juga prediksi dari IMF ya, pertumbuhan ekonomi tahun ini 0,5%, kemudian tahun depan 8,2%. Ya mudah-mudahan ini bisa kita lakukan, paling tidak kalau enggak 8,2% ya 6-7% itu sudah menjadi suatu kebangkitan, suatu gerakan yang memang harus dilakukan oleh pelaku usaha Indonesia. Lanjut. Dan saya mencoba merefer dari perspektif tadi ekonomi, kemudian industri. Di dalam industri pun sebenarnya kita sudah punya rumahnya itu, yang kita sebut RIPIN ya, itu ada industri prioritas, ada industri apa namanya pendukung, ya. Kemudian juga termasuk yang menjadi kuncinya adalah sumber daya manusia, dan termasuk targetnya bagaimana kontribusi industri terhadap GDP sampai 30% tahun 2035, dan juga bagaimana ekspor bisa kita naikkan secara lebih cepat. Jadi tidak hanya pasar dalam negeri, itu juga pasar ekspor. Lanjut. Dari itu, ini adalah kerangkanya supaya, karena kita berbicara industri, outlook industri, saya ingin menyampaikan ini bahwa kita punya industri primer yang sebenarnya semuanya ada di kita ya, bahan bakunya. Sumber daya alamnya ada di kita. Kemudian kita punya industri sekunder, ada industri hulu, ada antara, ada hilir, kemudian ada industri tersier yang terkait dengan jasa.
tadi perdagangan, keuangan, termasuk logistik, transportasi, konsultan, dan telekomunikasi, dan lain sebagainya. Jadi dari kondisi ini, kalau kita lihat bahwa di dalam kegiatan industri sekarang sudah diatur, ada industri prioritas jumlahnya 10, bulat-bulat, kemudian ada yang industri unggulan, itu yang bintang-bintang. Jadi ada yang berbasis migas, batu bara, dan lain-lainnya, ada yang berbasis logam, dan mineral lainnya, ada nikel, kemudian termasuk konsentrat, tembaga, boksit, biji timah, pasir silika, dan lain sebagainya. Ada yang berbasis agro, pertanian, perkebunan, dan juga kelautan, maritim, air, udara, dan lain-lainnya. Nah, ini basis ini yang diolah kemudian menjadi industri hulu. Dan memang yang banyak kita masalah sekarang ini kan import industri hulunya ini. Jadi kita punya bahan bakunya, tapi materialnya kita masih import. Nah, ini merupakan refleksi juga dengan adanya wabah ini. Kita punya industri primernya, nah tinggal bagaimana menggerakkan industri hulu maupun juga nanti industri antara dan hilir. Lanjut. Di dalam berikut ini, nah yang menjadi poin penting kita adalah bagaimana kita melihat tren adaptasi terhadap perubahan yang terjadi pasca wabah COVID ini. Kita perlu memikirkan apakah sebagai eksekutif perusahaan ataupun juga sebagai pelaku industri, pelaku usaha, dan juga sebagai insinyur ya, yang saya kira banyak sekali di Indonesia, orang-orang ahli, orang pintar, ini mulai memikirkan diversifikasi produk dan servis, inovasi teknologi, termasuk juga tadi yang tidak kalah penting adalah pemberdayaan local resources, sumber daya alam dan sumber daya manusia Indonesia. Dan ini membutuhkan kegiatan yang terpadu, termasuk bagaimana manage demand dan supply supaya produktif dan juga efisien, dan juga menjalankan e-commerce, online business maupun semi offline dan lain sebagainya. Ini yang penting, dan kita lihat lanjutnya di dalam slide berikutnya ya. Itu bagaimana kita perlu mengaplikasikan secara integrasi, secara terpadu dari industri primer, sekunder, dan tersier tadi, sehingga kita bisa mempunyai benar-benar nanti basis industri, sehingga sekarang kan kontribusi industri terhadap GDP masih 20%, katakanlah 19-20%. Nah, target 30 maupun 35% itu ya harus kita gerakkan dalam juga inline setelah wabah ini. Juga kita harus gerakkan oleh Indonesia sendiri gitu ya. Tentunya bisa bekerja sama, joint venture, atau juga dengan investor dari luar, tapi kita kerjakan di Indonesia. Dan berikutnya, slide berikutnya, bagaimana kita membangun ekosistem industri yang terpadu, tidak hanya dari segi bisnis saja atau melihat teknologi, tapi dari government regulation tadi, bagaimana perpajakan, bagaimana juga regulasi-regulasi yang nanti memberi insentif, kemudahan-kemudahan, dan juga benar-benar bisa diatur di dalam kegiatan bisnis demand dan supply. Lanjut. Dan ini adalah sebagai gambaran strateginya dengan berbasis sumber daya alam dan sumber daya manusia. Ujung-ujungnya kalau kita olah dari industri hulu, antara, hilir, kemudian produknya itu kita ekspor atau kita gunakan sendiri, ini membuka lapangan kerja, ini menambah devisa, maupun juga meningkatkan yang lainnya, pajak, non pajak. Dan ini didukung oleh juga kegiatan industri jasa oleh masyarakat Indonesia sendiri. Dan akhirnya ya kita bisa menuju kemandirian tadi ya, mandiri industri manufaktur, dan tentunya meningkatkan GDP per kapita Indonesia. Lanjut. Dan ini sebagai pengembangan industrinya, saya kira tadi sudah disebutkan ada UMKM, ada korporasi, ada BUMN, dan ini harus terpadu. Kita melihat klaster industri, kita melihat per wilayah, kita melihat juga nanti per perusahaan, per individu, dan juga global supply chain. Lanjut. Dari gambaran itu kita lihat di sini ada kerangka industri manufaktur dan jasa, jadi melihat aspek demand dan supply. Jadi dalam situasi pasca wabah ini harus kita tata kembali dan juga harus kita perkuat strateginya, bagaimana menjadi industri berbasis berkelas dunia, dan juga menjadi the best operational excellent industry dan excellent company. Nah, ini ada strateginya dan ada fungsi-fungsi yang terkait harus kita padukan di dalam menata kegiatan ke depan. Lanjut.
Dan sebagai outlook pengembangan industri pasca COVID, ya kita lihat belajar dari keterpurukan ekonomi dan juga beberapa aspek yang mempengaruhi kegiatan industri kita dari segi makro ya. Ini ada exchange rate kemarin sudah sampai sempat 17.000, kemudian 15.500 gitu ya. Dan juga ada hutang luar negeri, negatif trade balance karena import material dan barang modal, dan juga belajar dari situasi perusahaan, demand menurun, transaksi menurun, revenue menurun, cash flow negatif, dan sampai juga terjadi pengurangan manpower, kegiatan produksi menurun, termasuk supplier ya, ketergantungan material kemudian dari luar negeri. Nah, oleh karena itu kita melihat pengembangan dalam jangka pendek, menengah, panjang, dan ini sebuah kebutuhan kita sebenarnya dalam perspektif industri. Ini sebuah kebutuhan kita, harus segera kita bangun basis sumber daya alam tadi dengan industri hulu. Apakah itu terkait jangka pendek, menengah maupun panjang, harus segera kita mulai gitu. Seperti misalnya tadi industri logam, mineral, nikel gitu, untuk kendaraan misalnya mobil listrik gitu ya, perlu baterai berbasis nikel, kobalt, mangan. Nah, kita punya. Nah, bagaimana itu dikembangkan di Indonesia? Kemudian aluminium, kemudian ada kimia, petrokimia. Jadi tidak impor lagi dari Singapura atau dari Jepang dan negara lain. Kemudian industri agro, industri maritim. Dan ini kita lihat secara perspektif jangka menengah panjang juga. Dan ini terus gitu. Dan memang yang paling dekat ini yang kita harapkan harus kita menjadikan fokus kita adalah industri pangan, makanan minuman, atau industri alat kesehatan, farmasi gitu ya. Apalagi kemarin kita dengar Presiden membuka 4.000 hektar apa aja di Jawa Tengah untuk industri farmasi. Nah, ini perlu memang menjadi jangka pendek, ini harus kita bantu sehingga pelaku usaha dan juga tentunya kita melihat diversifikasi tadi produk dan juga inovasi itu bisa kita support menjalankan itu, termasuk industri sandang, tekstil, elektronik, alat transportasi dan lain sebagainya. Dan memang kalau kita lihat dari pergeseran industri jasa ini yang memang sekarang ini sedang hit gitu ya, sedang top, adalah bagaimana dengan e-commerce tadi, remote working, logistik, online, home entertainment, jasa transportasi, kesehatan, jasa kesehatan, e-banking, jasa telekomunikasi, termasuk nanti membantu UMKM kita adalah lembaga keuangan mikro. Nah, ini bisa menggunakan tadi apakah dana dari BUMN atau dari pembiayaan investasi atau dana BUMS atau perbankan dan lain sebagainya. Lanjut. Dan inline dengan itu, inilah yang sebenarnya menjadi gambaran bahwa harus kita dukung, harus kita dorong segera kegiatan produksi, operasi maupun kehidupan masyarakat dengan tadi transisi normal menjadi new normal, kemudian operasi termasuk UKM, UMKM, bagaimana diverifikasi produknya dan juga yang existingnya ini harus kita dukung. Nah, ini yang menjadi PR kita adalah bagaimana menerjemahkan ini dari subsidi stimulus yang dibuat oleh pemerintah, kemudian kita bisa kita bisa lakukan untuk masyarakat yang membutuhkan. Dan terakhir ini rekomendasi singkat aja. Tetap kita kita menjaga protokol kesehatan, disiplin. Kemudian tadi adalah penjabaran detail dan teknis untuk memberi stimulus insentif kepada masyarakat yang membutuhkan. Dan juga kegiatan pembiayaan industri sektor real ini UMKM dan UMKM. Dan juga saya juga mengajak beberapa teman-teman di industri Nusantara maupun di BI untuk membuat gerakan peduli para ahli insinyur untuk membantu UMKM gitu ya, untuk bisa menggunakan keahliannya, teknologinya bisa kita mendukung. Dan yang kelima, banyak ini adalah tadi bagaimana stimulus insentif tadi bisa masuk pada jaringan sosial dan jaringan teman-teman. Jadi saya kira ini paparan dari semua ya, tadi rekomendasi banyak, tapi intinya adalah kita optimis dan kita akan supaya gerakan ini cepat bisa kita jalankan. Saya kira demikian. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.